Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait pemikiran ekonomi sosialisme Marx. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu Anwar, Nila Nuryadin, Siti Aisyah, dan Muhammad Irfan. Perkenalkan, nama saya Anwar dengan NIM 1996142040. Marx meningkatkan paham sosialisme menjadi suatu ilmu, dikarenakan Marx membeberkan dua hal pada saat itu. Pertama, konsep tentang historis kapitalisme. Konsep tentang rahasia produksi sistem kapitalisme berdasarkan nilai lebih. Dengan dasar penemuan dasar-dasar masalah tersebut, Engels menamai sosialisme Karl Marx sebagai sosialisme ilmiah. Marx bangkit pada tahun 1848 dengan kitabnya Manifesto Komunis. Hasil karya Marx dan Engels kemudian menyebar luas dengan mendirikan gerakan internasional pertama dengan kebangkitan Partai Sosialisme Demokrat di Eropa. Kontribusi pemikiran Karl Marx model eksploitasi kapitalisme ala Marx. Dalam Kapitalisme dipublikasikan pada tahun 1867, Karl Marx berusaha memperkenalkan model alternatif untuk ekonomi klasik Adam Smith. Sistem ini dimaksudkan untuk menunjukkan secara ilmiah bahwa sistem kapitalisme mengandung cacat fatal, yakni hanya menguntungkan kapitalisme dan bisnis besar menggunakan eksploitasi buruh, dan kapitalisme yang mengalami krisis yang teori nilai kerja. Marx merasa bahwa sistem Ricardian cocok untuk model eksploitasi Ricardo, memfokuskan pada produksi dan bagaimana produksi didistribusikan di antara kelas-kelas besar, pemilik tanah, buruh, dan kapitalisme. Ricardo dan penerusnya John Smith berusaha menganalisa ekonomi dari sudut pandang kelas ketimbang dari segi tindakan individu. Jadi saya tidak memfokuskan pada utilitas subjek dari individu, tetapi Marx menolak saya dan mengikuti Ricardo dengan berkonsentrasi pada produksi komunitas Ricardo dan buruh memainkan peran krisis dan dalam pendapatan dari produksi. Ricardo dan Marx mengklaim bahwa tenaga kerja adalah satu-satunya penghasilan. Nilai suatu komunitas harus sama dengan jumlah rata-rata jam kerja yang dipakai dalam menciptakan komunitas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 19961142027. Jadi saya akan membahas tentang teori nilai surplus. Marx menyebut bahwa profit dan bunga sebagai nilai surplus. Kemudian dia mengembangkan rumus matematika untuk teori ini, yang mana P sama dengan S per R. P ini adalah tingkat profit, S adalah nilai surplus, dan R adalah nilai produk akhir. Kemudian dia mengembangkan membagi nilai produk akhir menjadi dua bentuk kapital, yang mana P sama dengan S per V tambah C. V adalah kapital variabel dan C adalah kapital konstan. Kemudian Marx berpendapat bahwa profit dan eksploitasi dapat dinaikkan dengan memperpanjang hari kerja dan memperkerjakan perempuan dengan upah yang lebih rendah dibandingkan lelaki dewasa. Kemudian menurut Marx, mesin dan kemajuan teknologi ini hanya menguntungkan kapitalis, bukan tenaga kerjanya atau buruhnya. Kemudian Marx mengatakan bahwa buruh seharusnya menerima nilai penuh dari produk yang mereka hasilkan. Pemilik tanah yang mendapatkan sewa dan kapitalis yang mendapatkan profit dan bunga eksploitasi. Kemudian menurunnya profit dan akumulasi kapital. Marx cenderung memandang mesin dan teknologi ini secara negatif. Akumulasi kapital akan terus bertambah besar guna menghadapi persaingan dan menjaga agar upah tidak naik. Melihat dari rumus Marx, kita melihat bahwa penambahan mesin artinya kapital konstan menaik dan karenanya menurunnya profit. Para usaha-usaha besar menjadi lebih terkonsentrasi memproduksi komoditas yang lebih murah, yang selalu berakibat menghancurkan kapitalis yang kecil-kecil. Sementara itu buruh menjadi semakin menderita karena kemampuannya membeli barang konsumen semakin menurun dan semakin banyak pengangguran di industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Nuryadin. NIM 19914 yaitu sosialisme revolusioner.
Dalam The Communist Manifesto terdapat 10 program rencana revolusioner oleh Marx dan Engels. Yang pertama, penghapusan pendapatan yang progresif atau bertahap. Yang kedua, pajak pendapatan yang progresif atau bertahap. Yang ketiga, penghapusan semua hak warisan. Yang keempat, penyitaan properti dari semua emigran atau pemberontak. Yang kelima, sentralisasi kredit di tangan negara dengan menggunakan bank nasional dengan modal negara dan monopoli eksklusif. Yang keenam, sentralisasi alat-alat komunikasi dan transportasi di tangan negara. Yang ketujuh, perluasan pabrik-pabrik dan alat-alat produksi milik negara, menanami tanah-tanah yang menganggur, dan meningkatkan kesuburan tanah secara umum sesuai dengan rencana bersama. Yang kedelapan, kewajiban yang setara bagi semua untuk bekerja, pembentukan tentara industrial khususnya untuk pertanian. Yang kesembilan, kombinasi agrikultural dengan industri manufaktur, penghapusan bertahap perbedaan antara desa dan kota dengan distribusi yang lebih seimbang kepada seluruh masyarakat. Yang kesepuluh, pendidikan bebas untuk anak-anak di sekolah publik, penghapusan tenaga kerja anak-anak di pabrik, dan kombinasi pendidikan dengan industri, produksi industri. Yang selanjutnya yaitu kritik terhadap Marx. Yang pertama, problem transformasi. Marx menghadapi dilema yang dikenal sebagai problem transformasi atau problem nilai dan tingkat profit. Muncul konflik dalam sistem Marx karena beberapa industri adalah padat tenaga kerja dan yang lainnya padat modal. Dalam Kapital, Marx menegaskan bahwa harga bervariasi berdasarkan waktu kerja dan karenanya ia menyimpulkan bahwa industri padat modal akan kurang menguntungkan ketimbang industri padat kerja. Tetapi, bukti yang ada menunjukkan kesamaan tingkat keuntungan di semua industri dalam jangka panjang, karena modal dan investasi dapat berpindah dari industri yang kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, NIM 20090650650116 dari kelas Ekonomi Pembangunan B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran kapitalis dan entrepreneur dan fenomena buruh kapitalis. Ini saya akan menjelaskan tentang peran vital kapitalis dan entrepreneur. Marx gagal memahami pengetahuan dan kerja kapitalis dan entrepreneur seperti yang dikatakan Baumgartner dan Alfred, serta ekonomi besar lainnya, mengakui sumbangan besar kapitalis dan entrepreneur dalam hal teknik pengambilan risiko dan penyediaan kapital yang dibutuhkan, tabungan dan keahlian manajemen yang diperlukan untuk mengoperasikan usaha yang menguntungkan. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fenomena buruh kapitalis. Pandangan Marx terhadap mesin dan barang kapital hanya sepihak dan buruk. Mesin penghemat waktu dan tenaga kerja tidak sekedar mengurangi pekerja atau mengurangi upah. Mesin membuat pekerjaan lebih mudah dan menjadikan pekerja bisa terlibat dalam aktivitas lain. Mesin dan teknologi berhasil mengurangi aliensi kerja yang dikeluarkan oleh Marx. Dengan mengurangi ongkos, mesin dan kemajuan teknologi menciptakan permintaan baru dan peluang baru untuk memproduksi produk baru. Skonsen 2009. Seperti yang dikatakan Ludwig von Mises, hanya ada satu cara untuk menaikkan tingkat upah secara permanen dan untuk keuntungan semua yang ingin mendapatkan gaji, yaitu dengan cara mempercepat peningkatan dalam modal di atas populasi. Mises 1972, dan membuktikan bahwa peningkatan produktivitas kerja output per jam akan meningkatkan upah. Hal ini diperkuat oleh Paul Samuelson. Dia mengatakan bahwa tak ada analisis ekonomi klasik Marxisme yang bertahan lama.